Jadi dalam bulan Ramadan itu disunahkan setiap malam mandi. Mandi. Mandinya mandi basah. Kalau mandi namanya basah, mandi pasti basah. basah kalau mandi. Yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu lagi melalui obrolan berkah Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakan pahala dari semua amal kebaikan yang kita lakukan, terutama kaitannya dengan puasa. Di dalam puasa, untuk kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya, maka selain diperlukan semangat yang tinggi di dalam menjalankannya, juga tidak kalah pentingnya adalah kita memiliki bekal ilmu pengetahuan terkait seluk-beluk pelaksanaan puasa. Di dalam puasa Ramadan banyak sekali kesunahan-kesunahan yang dapat kita laksanakan. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Yang pertama adalah beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub. Beliau adalah Ketua LDM NU Kabupaten Purworejo. Kemudian juga alhamdulillah bisa hadir juga Bapak Kiai Fauzi Ahmad Syahin. Beliau adalah Ketua LDNU Kabupaten Purworejo, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo. Dan hadir pula beliau Bapak Kiai Nur Fuad, Ketua LTN NU Kabupaten Purworejo, Lembaga Taklif Wan Nasr Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Terima kasih telah berkenan hadir di studio ini. Kita akan membicarakan tentang kesunahan-kesunahan yang ada di dalam puasa, baik puasa bulan Ramadan ataupun puasa-puasa lainnya. Untuk itu saya mulai dari Pak Kiai Haji Muhammad Ayub terkait dengan hal-hal yang disunahkan ketika kita menjalankan puasa. Monggo Pak Kiai. Terima kasih Mas Aziz atas waktunya yang diberikan pada kita. Sebelumnya kita alhamdulillah terima kasih pada malam ini ada yang lain kelihatannya dari malam-malam sebelumnya Mas Aziz ya. Kita kedatangan tamu agung, beliau Bapak Kiai Fauzi Ahmad Syahin. Beliau sebagai Ketua LDNU Kabupaten Purworejo. Selamat datang Pak Kiai Fauzi. Dan juga tidak mau ketinggalan ini Bapak Kiai Nur Fuad. Beliau adalah Ketua LTNNU Kabupaten Purworejo. Sugeng rawuh Mas Kiai Fuad. Baik, kembali ke tema Pak Kiai terkait kesunahan tadi. Mohon Pak Kiai menjelaskan tentang apa saja sih yang disunahkan ketika kita menjalankan puasa. Bicara tentang masalah sunnah gitu. Sunnah itu sudah kita ketahui secara umum, secara biasa di kalangan masyarakat bahwasanya sunnah itu ketika dilaksanakan tentunya akan menambah pahala. Sunnah itu ketika dilaksanakan akan menambah pahala. Cuma yang saya kurang setuju di masyarakat itu dibalik. Kalau tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa. Itu yang kurang. Kesannya menyepelekan sunnah gitu. Ya, mestinya sunnah itu apabila tidak dilaksanakan maka kita rugi. Kita tidak beruntung. Maka dari itu malam ini kita obrolkan tentang masalah betapa pentingnya kita melakukan atau peduli terhadap kesunahan-kesunahan, terlebih kesunahan-kesunahan yang ada hubungannya dengan puasa bulan Ramadan. Itu masa saja. Nah, di antara kesunahannya berpuasa yaitu takjilul iftar, yaitu menyegerakan berbuka puasa apabila memang sudah yakin
ghurubus syamsi ataupun masuk waktunya berbuka puasa. Nah, dalam artian sudah jelas-jelas maghrib. Itu Mas Aziz ya? Iya. Jadi sudah betul yakin kalau maghrib itu sudah tiba begitu Pak Kiai ya? Iya. Dan artinya, untuk yakinnya itu bisa kita dapatkan melalui apa? Ada tanda-tanda atau bagaimana? yakin itu artinya ketika kita sudah istilahnya menyesuaikan jadwal imsakiyah yang sudah disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Nah, Berarti di Purworejo misalnya RT/NU sudah membuat jadwal imsakiyah, kita Pak Nur sudah mencetak, sampaikan kepada warga. sudah mencetak jadwal imsakiyah dan sudah kita kodkan per MBC. Nah, insya Allah sudah masuk pada ranting-ranting. Kalau belum menerima tentunya mungkin belum didiskusikan saja. Kita sudah mengodkan jadwal imsakiyah. Dan dari LTN ini sangat berharap kepada takmir masjid atau pengurus masjid yang setempat itu untuk membaca panduan di sana, karena kaitannya dengan ada beberapa jam-jam yang perlu dicocokkan. Satu misal jam WIB-nya pakai TVRI, karena kita mempelajari beberapa jam yang ada di televisi. Satu misal pertemuannya jam, maaf ya, kita pakai Metro TV atau TV One itu berselang 2 menit. Di sana ada panduan itu dicocokkan jamnya dengan waktu Indonesia Barat TVRI. Karena kalau jamnya WIB-nya mana gitu kan, kalau TVRI lah itu sudah di sana. Jadi sangat berharap sebelum ditempelkan dipelajari dulu kepada takmir Sesuai dengan panduannya. ya ditempelkan. ya, Hasil yang untuk dijadikan patokan adalah jadwal imsakiyah. Adapun kita akan menggunakan jam ataupun sirene, ya tidak masalah sih, atau semuanya itu sudah dicocokkan dulu, disesuaikan dengan jadwal yang sudah diatur. Yang dalam hal ini alhamdulillah dari LTN-MO ini sudah masya Allah sudah menyediakan dan menyebarluaskan tentang jadwal-jadwal yang sudah disediakan. Itu Mas Aziz. ya. Kami mohonkan kepada semua takmir ketika mau kentongan di masjid ya harus melihat jadwal imsakiyah terlebih dahulu. Itu jangan ngentong. Jangan terlalu cepat, juga nanti jangan terlalu lambat sehingga nilai takjilul fitri atau menyegerakan puasa kalau kentongannya terlambat kan berarti hilang kesunahan untuk Supaya menyegerakan. masyarakat tidak berkepahaman begitu kentong langsung langsung berbuka puasa tanpa memandang kentongannya itu tidak melihat daripada jadwal. Jadi silakan dikentong tapi sudah melalui melihat jadwal. Sudah sesuai dengan jadwal waktu yang ada. Karena kalau dirisakan kepahamannya buka lah. Iya, kalau kentongannya sudah tepat. Jadwal. Kalau tidak kan nanti jadi Ada kesunahan yang hilang di situ yang tanpa kita sadari. Mungkin masih ada lagi Pak Kiai terkait kesunahan yang lain. Kalau kesunahan yang lain tentunya masih ada, ini sudah lepas dari takjil ya. Artinya takjil itu adalah kesunahan tersendiri. Lepas dari takjil di situ ada kesunahan iftarnya itu adalah dengan tamer. Tamer apa itu? Tamer itu kurma. Kurma itu ada macam-macam ya. Ada kurma yang masih muda, ada kurma yang cara bahasanya Jawa kan ada kurma muda, ada kurma yang biasa seperti kita dapatkan itu. Itu kalau memang ada 2 pilihan ya kurma muda dulu lebih utama. Kalau manis apa enggak? Kalau masih muda itu manis apa enggak Pak Kiai? Ya ada yang manis, ada yang agak kecut gitu. Oh. Ada yang sudah matang separuh, biasa disebut dengan rutop gitu, itu kurma. Terus di antara kesunahannya lagi di samping berbuka dengan kurma, itu kurma yang ganjil. Artinya ganjil itu ya 1 ataupun 3 ataupun 5. Itu kesunahan tersendiri. Itu iftar dengan kurma, terus kurmanya ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Itu kesunahan tersendiri. Ya itu kalau ada kurma, ya sekarang misalnya mau beli kurma aja nggak bisa. Solusinya gimana ya? Kalau nggak ada kurma, Ada alternatif lain apa tidak? Karena kalau di desa bisa gitu ya, betul. Kalau gini saja, langsung kayak ini, kita sampaikan bahwasanya tartibnya keutamaan, artinya kesunahan kalau memang ada memang kurma ya, 1 ataupun 3 ataupun 5, pokoknya ganjil. Ganjil. Ya. Terus kalau memang tidak ada kurma, kita disunahkan iftar itu dengan air zam-zam.
Air zam-zam. Zam-zam. Lebih jauh lagi. Ya kalau memang kita punya, kalau memang kita ada air zam-zam, kenapa tidak kan? Oh, iya. Artinya ketika ada kurma, ada air zam-zam, maka kita sunahnya dengan apa? Kurma dulu. Kurma. Kalau kurma tidak ada, tapi ada air zam-zam, ada air bakino, mestinya zam-zam dulu. Gitu. Tapi kalau air zam-zamnya tidak ada, maka sunahnya dengan air putih yang belum tersentuh air, diantaranya adalah bakino. Ini sunnah. Maksud saya yang belum tersentuh api. Jadi bakino ini masuk Pak Kiai. Masuk. Termasuk kalau kita berbuka pakai ini Tetap sunnah hukumnya. mendapatkan kesunahan. Kalau memang tidak ada kurma, tidak ada apa zam-zam bakino. Karena belum tersentuh api. Iya. Tapi kalau sekarang kalau pakai ada alasan bagaimana ya? Sekarang kita sulit mendapatkan kurma. Kayaknya zaman sekarang, era sekarang online terus di pasar-pasar Sudah banyak sekali. sudah banyak sekali. Apalagi masuk Ramadan itu udah banyak sekali yang kurma jenis jualan apa. kurma. Cuman yang saya tanyakan, apakah bahasa kurma itu apa ada tingkatannya? Atau misalkan seperti kurma ajwa itu kan Iya. kurmanya Rasulullah. Ketika kurma memakan kurma berbuka dengan kurma ajwa itu apakah ada Nilai plusnya? Apa yang penting kurma. Sekarang kurma itu 5.000 juga ada di pasar-pasar sudah banyak gitu. Ini kalau bicara tentang masalah iftar atau berbuka puasa dengan kurma, itu kurma apa saja? Artinya untuk kesunahan, untuk mendapatkan kesunahan iftar dengan kurma apa saja? Artinya baik kurma sukari, ada kurma yang ini, ada kurma ajwa, ada kurma ini, asal kurma. Cuma kalau kita mengkonsumsi kurma ajwa itu memang ada fadilah tersendiri. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan kesunahan iftar dengan kurma. Artinya makan biasa itu pun ada fadilahnya memang untuk apa namanya kurma sukari, kurma nabi ya, kurma ajwa. Terus setelah kita mau kurma, tidak ada, mau air zam-zam, apalagi bakino dulu sempat beli juga, misalnya air putih tidak ada, itu apa sunahnya itu apa? Masih ada tertib kesunahannya lagi apa? Disebut dengan hulwun. Al-hulwu itu manisan, sesuatu yang manis-manis tapi juga yang belum tersentuh dengan api. Seperti apa? Seperti madu, terus seperti anggur. Itu termasuk manis-manis yang masih natural, masih alami. Ya, masih natural, tidak tersentuh oleh api. Kalau itu sudah tidak ada, tertibnya tentunya halwa. Kalau halwa itu adalah manis-manisan yang sudah tersentuh api. Melalui proses sudah. Iya, seperti yang sering kita jumpai, yang tidak pernah tertinggal di bulan puasa, kolak gitu loh. Berarti kolak itu ya tetap menduduki kesunatan, tapi dia ada di terakhir. Halwa itu orang Jawa sulit mungkin mau mengucapkan halwa jadi kolak. Gitu. Tadi kalau memang ada kan tamer, kalau tidak ada maka air zam-zam tidak ada ya air biasa tapi yang belum tersentuh api. Terus kalau itu pun tidak ada maka sunahnya adalah al-hulwu. Al-hulwu itu adalah manisan-manisan yang belum tersentuh api, seperti ada madu, seperti ada susu ya, termasuk hulwu, manisan. Anggur itu masuk. Buah-buahan yang kalau manis. itu tidak ada pun maka disunahkan dari jenisnya halwa. Halwa itu manisan tapi yang sudah tersentuh api melalui proses dimasak, seperti misalnya ya, permen, kembang gula ataupun apalah yang sifatnya adalah manis-manis yang melalui proses. Atau gula Jawa dimut itu masuk gula juga. Jawa, ya, gula Jawa. Itu adalah termasuk kesunahan. Artinya misalnya kita suatu saat kita mau buka, kurma tidak ada, air zam-zam tidak ada, air putih juga tidak ada, tapi kebetulan kita ada nasi sama sama permen. Mestinya kita iftarnya pakai Permen. Pakai permen, karena itu termasuk al-halwa. Gitu Mas kira-kira. Jadi di balik kesunahan berbuka saja itu sudah banyak kita dapatkan kalau kita menjalankan. Yang pertama
dari sisi menyegerakan itu sudah ada pahalanya ya, sendiri. Betul. Kemudian yang kita konsumsi atau Ya, yang kita gunakan untuk berbuka, ya, makanannya juga sudah ada kesunannya tersendiri. Jadi luar biasa. Kopi kan juga manis, sudah masuk belum kopi. Tapi kalau kopi bukan halwa ya, bukan halwa. Pahit kalau kopi kan itu. Pahit. Tertarik dengan pembahasan kurma itu, kurma kan bisa pernah membaca dari beberapa artikel itu, mungkin dari usul medisnya ya, bahwa kita itu menjalankan sunnah Rasul itu sekali lagi bukan cuma mendapatkan pahala ya, tapi juga mendapatkan kesehatan. Faedahnya Kalau makan kurma itu 30 menit setelah makan itu yang bisa diserap oleh anggota tubuh. Beda kalau makan yang mengandung karbo, nasi itu baru 4 jam kalau nggak salah, itu baru bisa diserap oleh. Maka kurma itu sendiri kan mengandung glukosanya, zat gulanya kan banyak itu. Maka orang lemes itu sebenarnya bukan karena kekurangan karbo, tapi kekurangan kadar gula yang menyebabkan kita lemes. Jadi ini hebatnya sunnah Rasulullah SAW. Semakin kita yakin dengan sunnah Rasul, gitu Pak. Iya. Tentunya kita akan mendapatkan 2 poin, mendapatkan pahala dan mendapatkan betul sekali Mas Fuad. Jadi sesuatu yang sudah dianjurkan oleh agama ataupun sunnah Rasul ini pasti akan berfaedah yang luar biasa. Dhahiran wa batinan, jasadan wa ruhan ya. Sudah pasti itu, sudah pasti. Terus kalau kita lanjutkan untuk bicara tentang masalah kesunahan puasa, dan ini masih ada hubungannya dengan masalah iftar ya, masalah berbuka, itu ada kesunahan lagi kita berdoa, membaca doa iftar ya, membaca doa iftar ya. Seperti yang sudah kita sering bacakan, kita dengar bahwasanya doa itu sudah masyhur ya, sudah masyhur di telinga kita, dan kita pun insya Allah hafal ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ila akhirih ya, dan seterusnya. Itu adalah merupakan kesunahan puasa tersendiri. Itu Mas Aziz. Nah, ini untuk waktu pembacaan doa itu Pak Kiai. Kalau di masyarakat itu kan banyak yang memahami bahwa membaca doa berbuka itu sebelum berbuka. Ya. Jadi sebelum makan, sebelum minum itu baca doa dulu, Allahumma lakasumtu. Nanti setelah makan, setelah minum cuma baca alhamdulillah gitu saja. Itu yang benar pelaksanaan doa itu sebenarnya kapan Pak Yai? Nah, gini, untuk masalah pelaksanaan doa, satu kalau kita melihat daripada siakul kalamnya, bahasa ataupun isi doanya. Yang kedua ya kita melihat daripada dawuh-dawuh para ulama yang ada di kitab-kitab salaf, itu tempatnya sebetulnya setelahnya berbuka. Jadi setelah makan, setelah minum. Setelah minum, lalu kita baru doa Allahumma lakasumtu ila akhirih. Nah, ini mungkin tugas LDNU untuk mensosialisasikan ini supaya membiasakan sesuai dengan suara rukanya. Bagaimana Pak Kiai Fauzi? Kita coba memberikan informasi yang lebih, nanti ditekankanlah kepada masyarakat ketika Anda berdakwah itu hal-hal yang ini tugas semacam LD untuk menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat. Kita sama tim ya. Karena memang kebanyakan sebelum berbuka Allahumma lakasumtu sudah ya, bukan ini bahasanya perlu diluruskan atau ya bahasanya yang enak itu supaya kita tetap sopan dengan bahasa masyarakat biar nggak tersinggung. ya nanti lewat media-media akan kita sosialisasikan, baik lewat Facebook atau lewat Instagram atau YouTube dan sebagainya. Dan ini termasuk yang menonton ini kita juga ada edukasi ilmu yang baru, dan mungkin kita buat konten-kontennya bahwa yang sebetulnya yang benar itu berdoa itu setelah berbuka. Jadi batal iftar bukan qoblal. Iya. Mungkin dari LDR, mungkin dari arah ke sana akan kita bahas bersama. ya. Bisa dilanjutkan kalau masih ada Pak Kiai, monggo. Oh, masih ada. Masih banyak. Namun sebelumnya mungkin bisa silakan dinikmati ala kadarnya ini. Monggo. Lillahi ta'ala ini. Lillahi ta'ala. Baik, terkait dengan doa setelah berbuka Pak Kiai. Ini kan banyak sekali model bacaannya. Lafal-lafalnya itu banyak di masyarakat, redaksi ya, redaksinya banyak. Nah, ini mungkin bisa dicontohkan Pak Kiai untuk Dari LDNU itu sudah memberikan sosialisasi
doa untuk setelah berbuka puasa. Seperti contohnya seperti ini ya, kita kalau berdoa ya angkat tangan terlebih dahulu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa btallatil uruqu fatabadal ajru insyaallah. Seperti itulah misalnya. Kaitannya dengan masalah doa setelah berbuka puasa, di LD itu sudah sedikit memberikan sosialisasi tentang doa-doa tersebut, seperti doa seperti ini. Dan kita boleh kita boleh lanjut langsung sini toh sampai lanjut mengalir. ya tentang masalah doa ini kami dari LDNU sudah mensosialisasikan setidaknya ya ada beberapa doa lah. Di antaranya adalah seperti ini, dan kita harus menggunakan tata cara dan kita harus berusaha ketika berdoa itu dengan tata kerama atau dengan tata cara yang baik, seperti mengangkat tangan, contohnya seperti ini ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya seperti itu contohnya. Kemudian kalau perlu kita mengusap wajah kita setelah berdoa juga baik. Memungkinkan menghadap kiblat juga. Ya kalau nggak bisa menghadap kiblat nggak apa-apa, kalau sudah di depan jangan makan aja. Ya, itu merupakan salah satu tata krama atau adab-adabnya orang berdoa. Itu disunahkan untuk menghadap ke kiblat kalau mungkin. Terus diantara adalah mengangkat tangan seperti ini. Terus setelah berdoa kita mengusap kontur wajah. Itu termasuk tata kramanya orang berdoa. Baik. Ini tadi kan doa kita baca setelah berbuka. Lah, sebelum kita berbuka apakah ada doanya tersendiri? Apakah seperti satu misal Allahumma barik lana itu juga termasuk disunahkan, kaitannya belum, nggak ada kaitan dengan berbuka. Maksudnya ini doa mau makan, yang ini kan doa setelah berbuka. Kesunatan yang tadi diterangkan itu setelah berbuka, bukan khusus sebelum. Untuk doa setelah berbuka. Kan kalau kita mau makan juga disunahkan doa sendiri, Allahumma barik lana, kan? Iya benar. Untuk doa untuk mau makan ya sama dengan ketika kita makan untuk tidak berbuka, artinya makan yang lainnya, doanya sama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu. Berarti itu mengumpulkan al-jam'u baina doa sebelum makan dan doa setelah berbuka. Jadi kan seperti kesunatannya kan mengumpulkan dua doa kan. Iya, cuma Allahumma laka sumtu itu bukan artinya doa setelah makan, tapi itu adalah doa yang urusannya dengan apa? Iya, berbuka puasa. Kan kalau doa setelah makan kan alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana itu. Berarti itu juga bisa dikumpulkan lagi. Iya. Membaca itu juga sunnah lagi. Tapi kapan nanti kita makan? Kalau satu bisa. Enggak apa-apa, kesunatan luar biasa. Iya. Masya Allah. Gitu Mas Aziz ya. Iya. Baik. Banyak sekali ternyata hal-hal yang sementara ini kita tidak menyadari bahwa itu sunnah, ternyata setelah dikaji, dijelaskan itu menjadi kesunahan dan sangat luar biasa menjadi tambahan ilmu kita. Mungkin masih ada lagi kesunahan yang lain Pak Kiai? Oh masih ada lagi Mas Aziz ya. Di antara kesunahan puasa itu adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi waktunya sahur itu dimulai dari tengah malam sampai batas akhir itu adalah fajar. Nah kita disunahkan mengakhirkan sahur kira-kira kurang 10 menit dari fajar, yang mana fajar itu sudah tentunya sudah disesuaikan dengan jadwal imsakiyah. Kira-kira misalan fajarnya jam 4 misalan, berarti kita mengakhirkannya berarti ya jam 4 kurang 10 menit itu sudah selesai di situ. Itu adalah sudah termasuk takhir. Kalau masalah aslus sunnahnya, hasil kesunatannya, sing penting sudah lewat malam. Misalnya tengah malamnya jam 12 kita sahur jam 1, itu pun sudah mendapatkan hasil kesunahan sahur. Jadi sahur itu adalah kesunahan tersendiri, mengakhirkan sahur itu adalah kesunahan tersendiri juga. Untuk mudahnya kita memahami,
di dalam mengakhirkan sahur. Artinya tanda berhenti sahur itu kalau di masyarakat kita ada istilah imsak. Sehingga muncul istilah jadwal imsakiyah yang dibuat oleh LTN. Ya. Makanya kita sangat berharap sekali bahwa jadwal yang sudah kita cetak itu dipelajari. Fajar 10 menit sebelum fajar itu dipelajari. Satu misal ketika menyalakan sirine kan juga ada sirine imsakiyah, nggak cuma sirine berbuka puasa kan ada. Dan kalau menurut saya malah itu lebih urgent sahur itu, karena biasanya kadang-kadang orang itu menyepelekan gitu loh kaitan dengan waktu sahur itu. Alah kan belum fajar lah, ini kan perlu ditegaskan, diluruskan. Ya, dan itu gini, menurut saya itu hebatnya ulama kita, Insyaallah. hebatnya kiai-kiai pendahulu-pendahulu kita yang sudah semuanya itu sebetulnya sudah ditata sedemikian rupa gitu. Sampai yang namanya batasan sahur sudah dijadikan imsak, dan imsak itu akan di istilahnya dibunyikan atau dikumandangkan 10 menit sebelum fajar. Itu luar biasa itu. Ulama-ulama kita pendahulu-pendahulu sudah memikirkan sampai hal itu. Sebenarnya kita tinggal makan saja ya. Iya. Tinggal makan saja, nggak usah pakai mengolah-mengolah. Maka kita tinggal derek saja sama yang namanya para ulama. Iya. Ya. Baik Pak Kiai, masih cukup menarik pembahasan kita tentang kesunahan-kesunahan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Apakah hanya itu saja tadi atau masih banyak? Sebetulnya masih banyak sekali kesunahan-kesunahan puasa, tapi kita tidak mungkin untuk menyampaikan atau mengobrolkan semuanya pada kesempatan malam ini. Tapi saya ingin menyampaikan satu lagi nih. Silakan Pak Kiai, mungkin supaya lebih lengkap yang lagi. Pernah kita baca di dalam satu kitab itu, ternyata di dalam bulan Ramadan itu disunahkan setiap malam mandi. Mandinya mandi basah. Kalau Yang namanya mandi tadi basah. pasti basah kalau mandi. Kalau yang namanya mandi itu ya mungkin takrifnya itu sama ya, artinya takmimul mak ilal jami'il jasad ya. Terus di situ itu dikatakan, kenapa sih urusannya apa dengan mandi di bulan Ramadan? Di situ dikatakan bahwasanya setiap malam habis maghrib ataupun pada maghrib kita itu disunahkan untuk mandi. Sebetulnya apa sih fungsinya? Fungsinya untuk menjadi kita itu lebih semangat, lebih energi, lebih seger untuk melakukan ubudiyah yang diperintahkan supaya ditingkatkan ada di malam bulan Ramadan. Gitu Mas Aziz. Nah ini yang kita kelihatannya di masyarakat kita belum terlaku kalau belum laku. Saya pun baru mendengar keterangan dari Pak Kiai malam ini. Ya, itu ternyata disunahkan. Terus masalah mandi itu kalau saya sendiri sebetulnya saya sudah sering menyaksikan langsung kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita itu sebetulnya setiap maghrib itu mandi, cuma hal ini belum dipublikasikan kepada masyarakat luas gitu sebetulnya. Nah ini mumpung sekarang ada LDMO ini tugasnya, monggo untuk istilahnya menambah kesunahan kita yang kita mungkin sekali untuk melakukan, dan ini manfaatnya insya Allah sangat luar biasa karena akan menambah. Itu saya menyaksikan guru saya sendiri itu. Nah, setiap pada maghrib di bulan Ramadan itu beliau setelah berbuka puasa selalu mandi untuk mempersiapkan diri ibadah di malam hari itu. Bahkan kalau guru saya tidak pernah sholat kecuali sebelumnya pasti mandi dulu. Luar biasa mandi dulu supaya Allah semangat. Ibadah itu yang kombinasi yang ilahi. Gitu Pak. Cocok juga yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, mengatakan kalau orang sering mandi juga sehat itu, seger itu, jadi pas dengan ini, jadi semangat gitu. Ini kalau dipublikasikan saya bantu dari LDR. Konten lagi, karena ini kan pas hanya untuk hal-hal yang baik demi kesempurnaan ibadah kita, mengapa tidak? Iya, baik. Dan ini mungkin yang perlu juga dipahami di masyarakat bahwa mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh, karena kan ada yang mengartikan mandi pokoknya ya membasuh, tanpa kadang kepala itu tanpa dibasuh. Takut pusing atau apa? Nah itu. Jadi yang namanya mandi yang sunnah itu pokoknya seluruh tubuh itu harus terkena air, teraliri air begitu. Ya, betul Mas Aziz. Untuk yang namanya mandi itu sebetulnya kalau di dalam kitab-kitab fikih yang namanya mandi itu tidak keluar dari yang namanya mandi pasti wajib dan sunnah. Kalau tidak sunnah ya mandi. Terus kaifiahnya itu satu. Artinya mandi wajib dengan mandi sunnah itu apa? Sama saja. Itu tatimul jasad bil ma.
itu ada niatnya gitu saja. Sama, tidak ada istilah mandi separuh, mandi seperempat. Yang namanya mandi ya seluruh tubuh sama. itu harus rata dengan air. Perlu terangkan ya. Iya. Maksud mandi sini ya mesti barusan Mandi yang syar'i artinya yang sesuai dengan aturan agama. Ada yang sampai tanya, terus niatnya bagaimana Pak Kiai? Ya mungkin ini sekalian perlu dijelaskan juga karena di masyarakat Juga itu penasaran masyarakat. Niatnya bagaimana Iya. kalau mandi basah, mandi junub kan benar. Itu jelas niatnya. Kalau ini bagaimana niatnya? Ya ini ya nawaitul husla di sunati Ramadan. Karena ini termasuk sunah-sunahnya Ramadan. Atau Dan bahkan- itu cukup di dalam hati, tidak perlu di Ya setidaknya tahu lah kita. Iya. Ini mandi Ya, apa kita gitu. mandi sunnah, artinya mandi untuk kesunahan Ramadan kan seperti itu. Oh iya. Ya, terkait dengan sunahnya mandi waktu malam hari di bulan Ramadan, ini kan mandi itu butuh niat Pak Kiai. Ya, Terus untuk niatnya itu bagaimana Pak Kiai? ya mungkin niatnya begini. Nawaitul husla linasatil qiyami Ramadan. Adapun niatnya cukup begini. Nawaitul husla linasatil qiyami Ramadan. Indonesianya gimana? Atau Jawanya? pun Jawanya begini. Niat ingsun atus supaya semangat ibadah bulan Ramadan. Amri semangat ibadah bulan Ramadan. Gitu. Dan itu cukup di dalam hati maksudnya. Ya, Seperti niat-niat yang lainnya. Berarti itu satu misal kalau mandi setelah itu tidak beribadah tetap mendapatkan kesunatan. Iya. Tetap. Jadi tidak harus ibadah setelah mandi itu artinya ya. Aja itu kan. Tapi ya, mestinya ya Motivasi mandi kan supaya Ya, ya. tetap mendapatkan kesunatan. Iya. Ya. Baik Pak Kiai, untuk kesunahan mandi kayaknya tadi udah beberapa yang kita bahas dan mestinya masih banyak sebenarnya masih ya. banyak sekali Namun sebenarnya. karena keterbatasan waktu, Ya. maka untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Dapat kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bahwa kesunahan ketika kita puasa di bulan Ramadan, yang pertama adalah kita menyegerakan untuk berbuka ketika sudah tiba waktu maghrib. Kemudian yang kedua, kita berbuka dengan makanan-makanan yang sesuai urutannya. Yang pertama adalah kurma. Kemudian setelah kurma itu air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam, air putih dan begitu seterusnya sesuai dengan urutan-urutan yang ada. Kemudian kesunahan yang berikutnya adalah kita mengakhirkan sahur pada waktu malam hari dan sampai batas waktu imsak. Kemudian yang terakhir, yang ini mungkin adalah hal yang selama ini belum kita mengetahui, adalah mandi pada waktu malam hari di bulan Ramadan dengan tujuan supaya ibadah kita pada malam hari itu bisa tambah semangat. Demikian yang dapat kami sajikan untuk pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kita untuk bekal Amin, kita amin, amin. menjalankan ibadah puasa supaya puasa kita lebih berkualitas dan tentunya harapan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kehadirannya Bapak Kiai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.